organisasi itu beradaptasi, dia melakukan satu perubahan. Perubahan merujuk kepada yang sifatnya lebih efisien dan lebih efektif di situ. Hal-hal yang tidak menghasilkan atau yang kurang ataupun mengganggu tingkat efisiensi itu akan dihilangkan ataupun dikurangi, ya. Baik dari aspek katakanlah sumber daya khususnya katakan di situ maupun SDM, ya. SDM, terus juga katakan di situ prosedur-prosedur yang secara otomatis itu akan mempengaruhi terhadap perubahan-perubahan di dalam organisasi yang lebih ramping biasanya seperti itu, ya. Karena perusahaan perlu percepatan, artinya lari, harus melakukan katakanlah itu persaingan yang begitu ketat, ya. Jadi di dalam suatu bisnis biasanya yang dituntut itu adalah kualitas, cost, artinya di situ betul-betul price daripada suatu produk itu harus kompetitif, dan delivery on time. Di mana katakanlah produk-produk yang dihasilkan itu harus tepat waktu, ya, di delivery ke customer. Begitupun juga yang namanya services-nya harus memuaskan customer, ya. Jadi aspek-aspek itulah yang menjadi katakanlah tuntutan sehingga perusahaan harus melakukan perubahan-perubahan, ya. Baik perubahan manajemen, artinya di situ perubahan-perubahan dari tugas dan tanggung jawab, maupun juga perubahan-perubahan di dalam organisasi, ya. Disitulah kita perlu memahami mengenai change management and organization development itu sendiri, ya. Di sini, ya, the world is changing, artinya di sini dunia ini berubah. Artinya yang berubah bukan katakanlah dunia, tapi tuntutan akan ketepatan, kecepatan, kualitas itu adalah menjadi salah satu hal yang diinginkan oleh pasar ataupun customer, ya. Sekaligus juga merupakan keunggulan dalam suatu persaingan, ya, di dalam suatu bisnis. Tanpa itu Anda jangan berharap katakanlah untuk mampu katakanlah berada dalam suatu persaingan itu, ya. Sehingga Anda lihat bagaimana katakanlah persaingan-persaingan yang ketat di antara katakanlah produk-produk Honda, Yamaha, Suzuki, katakan Daihatsu, mereka itu betul-betul katakan walaupun itu dalam satu negara yang diperebutkan oleh mereka itu adalah pasar, ya. Mereka boleh katakanlah katakanlah satu negara, tetapi pasar mereka berbeda-beda. Artinya mereka itu adalah berebut pasar. Bagaimana katakanlah produk-produk mereka itu menarik katakanlah perhatian di Indonesia. Bagaimana mereka katakan menarik perhatian di Asia, ya, Asia Tenggara, Asia katakanlah di Amerika, di Eropa. Itu adalah persaingan-persaingan sebetulnya. Walaupun mereka itu satu sentral yaitu Jepang. Ya, ibaratnya kayak baterai. Baterai disorotkan kemana-mana. Apa yang menjadi perhatian katakanlah. Itu seperti itu, ya, sebetulnya. Dan kalau misalkan kita lihat katakanlah seperti itu, ya sebetulnya di dalam satu negara produksinya katakanlah bisa dimainkan, ya, tetapi ya dunia katakanlah permintaan atau tuntutannya berbeda-beda, ya. Nah, seperti itulah yang mengharuskan perusahaan itu harus melakukan satu perubahan-perubahan, ya, tatanan perubahan. Baik, kita akan memulai. Kita mencoba untuk melihat dan mengetahui, ya, definisi of change management di sini, ya. Change management adalah pendekatan sistematis yang mencakup penanganan transisi atau transformasi organisasi goals, core value, proses, or teknologi. Nah, itu jelas di sini, ya. Change management adalah pendekatan sistematis. Kalau berbicara sistem, sistematis itu adalah satu rangkaian, satu proses yang tidak terpisahkan. Dari A harus ke B, ke C, ke D, itu adalah tersistem. Sistem itu seperti itu, ya. Ibaratnya kayak supply chain management. Anda belajar kan supply chain management. Supply chain management itu sudah terproses secara sistematis.
Dari mulai katakanlah kalau misalkan berbicara kita yang sangat sederhana, katakanlah dari mulai katakanlah ini pembikinan baju ataupun ya baju yang sangat sederhana ya, katakanlah dari mulai katakanlah penanam kapas, petani kapas, hasil kapasnya katakanlah dikatakan dikirim ke prosesnya menjadi benang. Dari benang katakanlah diprosesnya katakan menjadi kain. Dari kain masuklah katakanlah ke perusahaan katakanlah gitu kan. Dari perusahaan lah katakanlah diproses produksi, jadilah katakanlah yang namanya tuh barang jadi. Barang jadilah katakanlah dikirim ke customer. Itu adalah merupakan sistem. Ya. Pendekatan sistematis, artinya seperti supply chain management. Itu tidak bisa dirubah. Artinya di situ di mana satu rangkaian dari urutan itu terputus ke sininya akan tidak pernah jalan. Nah, sama dengan seperti itu di dalam change management. Jadi pendekatan sistem mencakup penanganan transisi ataupun penanganan perubahan daripada tujuan, nilai-nilai daripada produknya, prosesnya dan teknologi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Ya. Jadi organisasi katakanlah secara keseluruhan itu berubah. Ya, bertransformasi di situ. Dari mulai katakanlah tujuan atau visi misi berubah, visinya berubah, misinya berubah, kesininya pasti akan ada satu macam perubahan-perubahan yang sistematis. Ya, seperti kata itu. Jadi change management adalah pendekatan sistematis yang menyangkut penanganan transisi atau transformasi. Transformasi apa? Organisasi, ya, goals, core value. Core value itu adalah merupakan produk intinya, ya, nilai-nilai produknya, keunggulan produknya itu akan bergeser, akan berubah, ya. Core value-nya tuh berubah. Kalau Anda belajar di bisnis model, ya, bisnis model ada yang disebut dengan value proposition. Ya, core value itu sama dengan value proposition. Ya, di situ adalah keunggulan daripada produknya itu dia akan berubah, ya, seperti itu. Perubahannya itu ya mungkin dari kalau misalkan kita lihat di produk-produk yang dipersaingkan di Daihatsu, terus juga katakanlah Honda, ya, katakanlah Toyota dan lain-lain itu core value-nya itu berubah dari apa? Dari desain interior. Desain interior dari satu produknya itu Anda bisa lihat katakan itu perubahan-perubahan disebut dengan perubahan daripada core value produk. Ya, di situ. Nah, itu kalian bisa paham di situ, ya. Itulah katakanlah kenapa katakanlah persaingan di dunia kendaraan lebih katakanlah bersaing dalam hard core value-nya, yaitu desain interiornya, desain eksteriornya. Itu persaingannya kan seperti itu. Baik di kendaraan motor, Anda lihat aja, kendaraan motor itu udah kayak kendaraan motor Superman atau Batman yang itu gitu kan, udah sekarang itu seperti itu, ya. Itu. Jadi ya mungkin kedepannya bagaimana katakanlah, ya mereka akan lebih katakanlah core value-nya itu lebih kepada efisiensi. Efisiensi apa? Efisiensi dalam hal katakanlah bahan-bahan bakar, yaitu lebih irit biasanya, ya, mesinnya itu, tapi tingkat keiritannya mungkin yang akan lebih ditonjolkan katakan di samping desain interiornya. Kenapa? Karena harga minyak katakan sekarang ini makin tinggi. Orang kecenderungannya katakanlah kalau misalkan mobil-mobil mewah dengan harga katakan miliaran, kalau misalkan bahan bakarnya kan pasti kan mahal gitu kan. Mungkin bagi pengusaha kuat mah nggak ada masalah ya, katakan bagi orang-orang yang memang menengah pas-pasan itu akan repot. Jadi seperti itu, ya. Jadi Jepang pun juga katakanlah sudah mulai melirik hal seperti gitu, ya, itu. Jadi ke lebih efisiensi, katakan seperti itu, ya. Mungkin saat ini orang berbicara mobil listrik, katakan seperti itu. Mungkin juga nanti akan sumber daya itu akan habis katakanlah untuk listrik ini, ya, karena kan menggunakan yang namanya itu air katakanlah, ya, itu.
Ya mungkin nanti ke tenaga surya katakanlah, ya akan lebih ini karena itu tidak membeli katakanlah, ya hanya medianya aja mungkin nanti. Nah ini makin makin berkembang. Jadi persaingan-persaingan itu lebih mengutamakan kepada bagaimana katakan perusahaan itu untuk mengefisiensikan dan meningkatkan profit itu, ya. Nah, seperti itu ya. Nah di sini berbagai teknologi kan yang ditonjolkan saat ini. Sekarang ini perang katakan teknologi, orang menggunakan AI, menggunakan apalah ya gitu kan sekarang ini. Itu. Ya ini kan tuntutan-tuntutan dari perkembangan teknologi itu menuntut daripada SDM-nya yang harus katakan mampu beradaptasi. Kalau SDM-nya katakan tidak mampu beradaptasi, wassalam. Ya katakanlah. Apakah mungkin nggak akan tergantikan katakanlah oleh AI? Ya mungkin juga katakan AI itu juga ada keterbatasannya ya, katakan seperti itu gitu. Ada kelemahan-kelemahannya ya. Jadi manusia sebetulnya di atas katakan di atas segala-galanya ya, artinya di atas daripada robot itu sebetulnya ya itu. Nah, ini nggak tahu ya, katakanlah untuk kedepannya teknologi ini sekarang ini udah memasuki 5.0, terus 6.0, 7.0 sampai dengan 10.0 itu udah nyampe kayak gimana ya, kita juga nggak tahu, belum terbayangkan gitu. Apakah memang katakan peran-peran manusia tuh akan tergantikan oleh robot, terus bagaimana katakan manusia ini apakah tidak memiliki lagi katakanlah kontribusi atau manfaat bagi perkembangan teknologinya karena sudah diganti ya. Kadang-kadang yang namanya itu para ahli itu ataupun orang-orang yang sudah katakanlah ya berimajinasinya itu tinggi ya, berkhayal tinggi itu ya suatu saat itu mungkin juga akan perubahannya itu akan cukup signifikan, luar biasa katakan seperti itu ya. Itu jadi mungkin juga ada dunia ataupun katakanlah ya dunia bukan lagi di bumi lagi katakanlah, mungkin kayak di outer space seperti itu ya, katakan seperti itu. Ya robot-robot mau menduduki tingkat manajerial, tingkat direktur seperti itu gitu kan ya. Nah itu nggak tahu lagi lah ya itu. Itu baru baru katakanlah yang namanya itu gambaran-gambaran manusia katakanlah yang digambarkan seperti itu ya. Jadi tujuan setiap inisiatif daripada perubahan ya manajemen perubahan organisasi adalah menerapkan strategi dan metode baru ya. Jadi intinya adalah bagaimana strategi-strategi dan metode baru. Metode baru itu artinya metode ya, kalau misalkan Anda belajar yang namanya metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu dibagi dua menjadi yang namanya tuh metode kuantitatif, metode kuantitatif. Ya. Kalau metodologi itu berbicara itu bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Dibagi dua metodenya, caranya yaitu dengan kuantitatif dan kualitatif. Dan ini pun juga katakanlah menerapkan strategi dan metode baru, cara-cara baru untuk bisa memenangkan dalam suatu persaingan bisnis. Ikut strategi-strateginya. Ya, jadi disitulah katakanlah inisiatif perubahan dari suatu perusahaan adalah menerapkan strategi-strategi baru dan metode baru untuk melaksanakan perubahan serta membantu orang untuk menerima dan beradaptasi dengan perubahan. Artinya membantu orang untuk menerima, artinya kalau misalkan teknologi itu berada di atas daripada kemampuan manusianya ataupun keterampilan manusianya, ya jangan mendahulukan, artinya melakukan perubahan, tetapi yang diubah itu adalah manusianya dulu, ya. Kalau Anda sebagai pimpinan seorang manajer, ada yang namanya itu teknologi baru, ya, ataupun katakanlah peralatan-peralatan mesin yang baru yang katakanlah berbasiskan katakanlah komputer, ya berbasiskan teknologi computerized seperti itu, ya orang-orangnya harus di-training dulu, ya sebelum barang itu ataupun yang namanya teknologi itu diterapkan. Jadi harus katakanlah di-trainingkan dulu orang itu, ya di-trainingkan lah beberapa lama ya, disesuaikan dengan katakanlah target-targetnya. Barulah katakan setelah menguasai bagaimana mengoperasikan ya daripada teknologi itu, barulah katakanlah teknologinya
ya artinya didatangkan ya tentunya seperti itu. Nah, itu akan lebih baik ya. Nah, itu. Sehingga kalau misalkan teknologinya dulu katakanlah diadakan terus juga peralatan-peralatan mesinnya itu mungkin juga katakanlah akan terbengkalai ya, akan stuck nanti. Seperti itu. Itu yang katakanlah kalau kita memiliki suatu tujuan untuk melakukan perubahan-perubahan ya, katakan khususnya katakan perubahan terhadap teknologi ya, karena ya teknologi itu nggak bisa dipelajari dalam waktu katakanlah sebentar kelihatannya ya, apalagi permesinan karena itu juga menyangkut pada kualifikasi daripada orang yang nanti akan mengoperasikan, apakah memang itu membutuhkan kualifikasi lebih tinggi gitu kan, sementara di perusahaan katakanlah terbatas. Nah, ini juga harus dipikirkan ya, katakan seperti itu, sehingga katakan perusahaan itu tidak mubadir ya, hal seperti itu. Jadi di sini ada konsep yang berkaitan dengan prosesnya. Bagaimana proses daripada perubahan manajemen ini? Satu adalah memahami mengenai apa sih yang dibutuhkan dalam suatu perubahan. Nah, kita harus paham katakanlah ya di sini karena ini adalah sistematis. Kalau sistematis artinya terproses dari A sampai Z, mana menjadikan prioritas. Kalau di perusahaan Anda misalkan A sampai Z ini, A sampai K-nya sudah ada, berarti kan Anda memprosesnya itu dari K ke sananya, katakan seperti itu. Ya, jadi Anda betul-betul di situ mencoba mengevaluasi dulu ke dalam, ya, mengevaluasi dulu ke dalam, kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk perubahan-perubahan ini, ya kan seperti itu. Kalau orang misalkan Anda mencoba mengevaluasi ya, tekan orang-orang yang ada, kira-kiranya katakan ada berapa orang, katakan seperti itu, misalkan 80%, berarti kan 20% Anda mencoba untuk katakan apakah men-training orang yang 20%-nya, apakah Anda merekrut, atau itu adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan ya, mau kayak gimana, ataupun permesinan. Nah, juga permesinan Anda pertimbangkan juga ya, karena mesin itu juga harganya nggak murah ya, katakan teknologi itu nggak murah ya. Jadi Anda pun juga katakanlah harus mempertimbangkan apakah mesin-mesin yang lama itu bisa dijual kepada perusahaan-perusahaan yang lebih kecil katakanlah ya untuk segmen pasarnya. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan daripada seorang pemimpin di perusahaan ya, harus katakanlah mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan risk ya, risiko-risiko yang mungkin akan muncul terhadap tingkat kerugian ataupun tingkat cost yang tinggi ya. Yang kedua adalah proses pengembangan sebuah rencana untuk mencapainya. Artinya untuk mencapai suatu perubahan ini rencana itu harus katakanlah dibuat semacam katakanlah master plan-nya ya. Berapa lama katakanlah perubahan-perubahan ini diperkirakan akan tercapai ya. Tidak bisa katakanlah kita dengan ujug-ujug kayak manajemen sangkuriang ya, katakan besok harus jadi, nggak bisa seperti itu ya. Jadi Anda dibuat kan namanya master plan-nya. Berapa lama nih perubahan ini katakanlah. Ya identik kalau berbicara berapa lama perubahan ini tentunya identik dengan katakanlah waktu ya. Artinya di situ untuk melakukan perubahan itu akan menyerap katakanlah resources, menyerap tenaga kerja, menyerap biaya, menyerap waktu itu yang mungkin juga katakanlah akan akan menggeser suatu kegiatan-kegiatan yang sudah captive, yang sudah ada katakanlah, karena orang-orangnya difokuskan untuk katakanlah difokuskan pada saat perencanaan perubahan itu ya. Nah, ini harus disusun, paling tidak ini membentuk semacam tim ya, tim perubahan. Jadi tim itu yang bisa diambil dari berbagai fungsi, artinya diambil dari berbagai departemen ya. Jadi perubahan itu kira-kira membutuhkan SDM yang paling banyak tuh di mana gitu kan ya, seperti itu. Nah itu jadi manajemen harus bisa memperhitungkan, memperkirakan berapa sih tim itu katakannya yang harus dibentuk untuk melakukan perubahan gitu kan. Nanti si tim itu yang akan melakukan sosialisasi
gitu kan, bertahap, katakan seperti itu ya. Setelah terkuasai oleh tim, nanti si tim itu bersosialisasi ke setiap departemen-departemennya ya, itu akan lebih efektif ya gitu. Terus juga implementasi plan atau mewujudkan perencanaan itu tentunya perlu, katakanlah, yang namanya itu juga waktu ya, sesuai dengan mengembangkan sebuah perencanaan dan mengimplementasikan perencanaan. Artinya tadi berkaitan dengan waktu ya, katakanlah. Ini kayaknya satu paket ya, katakan. Development a plan to achieve it dan implement the plan ini adalah sesuatu yang saling keterkaitan ya, gitu. Jadi khususnya implementasinya ya, katakan yang dihitung itu berapa lamanya ya, katakan. Kalau development plan to achieve itu adalah masih di atas kertas. Jadi di atas kertas itu adalah tadi itu ininya ya, katakanlah perencanaan-perencanaannya masih di atas kertas, master plan-nya. Kalau implementasi itu adalah sudah berada di lapangan ya. Kalau implementasi itu sudah ada di lapangan untuk merencanakan ataupun mewujudkan sebuah perencanaan itu ya. Nah, yang proses berikutnya adalah make the change stick. Nah, katakanlah ya. Jadi lakukan perubahan itu, katakanlah dengan lancar, katakan ya itu ya, dengan baik ataupun sesuai dengan perencanaan di situ betul-betul serius, katakan dikontrol dan diawasi, katakan seperti itu ya. Karena kenapa katakanlah harus diawasi? Karena dia dikhawatirkan katakanlah akan keluar daripada perencanaan-perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan plan tersebut ya, gitu, dikontrol, katakan seperti itu ya. Nah, hasilnya di sini adalah dianalisis. Hasil daripada perubahan-perubahan itu bagaimana, katakanlah ya, dianalisis, direview dan diperbaiki kembali kalau memang itu ada semacam kesalahan ataupun penyimpangan-penyimpangan dari perencanaan ya. Nah, ini secara keseluruhan adalah proses ini terus bergulir seperti itu. Change management process ya. Ini penting sekali. Jadi yang namanya change management proses ini tidak hanya di perusahaan. Anda di dalam suatu organisasi pun juga organisasi kemahasiswaan, organisasi apa gitu kan ya, itu juga bisa dilakukan seperti itu ya, bukan hanya di perusahaan aja ya. Ini jadi change management proses ini berlaku katakanlah secara umum ya. Tapi memang katakan lebih mudah di perusahaan karena perusahaan punya resources, tersedia resourcesnya gitu ya, tersedia anggarannya dan semuanya, dan mereka adalah bersaing ya. Beda lagi kalau misalkan di dalam suatu organisasi yang namanya itu non profit, itu lain ya, mungkin di situ tidak memfokuskan kepada persaingan, tapi di situ lebih kepada peningkatan pelayanan ya, di situ peningkatan kayak di pemerintahan lah. Ya, contohnya bagaimana katakanlah di satu lembaga yang melayani masyarakat, misalkan di kecamatan, katakanlah ya, di kecamatan, di bagian-bagian apalah gitu ya, di bagian SIM, bagian apa di Samsat dan lain-lainnya, katakanlah seperti itu. Nah, itu lebih kepada pelayanan terhadap masyarakat. Ya, itu. Seperti itu ya. Itulah katakanlah yang disebut dengan definisi change dan tujuan daripada change management itu ya, gitu. Kita melihat lebih lanjut di sini ya. Ini yang disebut dengan change management plan-nya yang tadi itu ya. Ini tahapan-tahapan pertama adalah stage daripada change management itu. Stage pertamanya adalah ending, stage keduanya transisi, dan stage tiga new beginning ya. Stage ending, kalau misalkan kita lihat di posisi pada saat kita COVID ya, COVID itu terjadi di tahun 2020 ya, berakhir di tahun 2022 ya, seperti itu ya. Nah, di tahun 2020 itu merupakan state ending.
akhir di mana katakan semua kegiatan bisnis itu terhenti. Tidak bisa dilakukan secara offline. Ya, terhenti semua aktivitas. Ya. Nah, di dalam katakanlah kondisi seperti itu, ya, terjadilah katakanlah yang namanya itu eh, ya orang berbagai cara ya katakanlah untuk bisa menjalankan bisnisnya, ya. Terjadi katakanlah di situ semacam antagonis ya, artinya penolakan-penolakan bahwa ini bisa dilakukan lah katakanlah, ini tidak berbahaya atau kayak gimana kata gitu loh. Ada kemarahan katakan, karena katakanlah kesulitan katakanlah untuk fokus di dalam pekerjaan dan tanggung jawabnya katakan seperti itu ya katakanlah. Terjadi katakanlah orang itu depresi ya, muncul karena katakan ketidaktertarikan katakanlah kalau menggunakan yang namanya itu kegiatan-kegiatan dengan menggunakan tool-tool lain katakanlah ya seperti itu. Karena dimulainya yang namanya itu online ya katakanlah atau WFH itu di situ mulainya ya. Kita melakukan proses pembelajaran WFH itu pada saat terjadinya COVID. Orang katakanlah dipaksa untuk melakukan suatu proses dari sesuatu yang tadinya itu katakanlah lancar menghadapi katakanlah proses yang katakanlah menyesuaikan beradaptasi dengan menggunakan tool baru ya, yaitu dengan menggunakan Zoom seperti ini ya. Nah, ini kan terkadang mungkin juga orang itu tidak terbiasa ya, dan belum tentu katakan semua karyawan ataupun katakan ya karyawan-karyawan yang memang khususnya staf ya, kalau produksi nggak bisa. Jadi produksi memang katakanlah dilema ya, mereka harus katakanlah datang ya, harus datang dan memang katakanlah mesin katakanlah harus beroperasi. Disinilah katakan terjadinya stuck ya, terjadinya stuck katakan ya, seperti itu. Inilah katakanlah stack endingnya itu. Nah, di sini kalau kita katakanlah masukkan ke dalam time ya, time-nya itu adalah di sini clarify itu artinya di situ mencoba itulah penjelasan-penjelasan mengenai katakanlah kenapa katakan terjadi stuck ending ini. Terus compassion itu adalah terjadi katakanlah bagaimana penyesuaian itu katakan dilakukan. Terus pada posisi katakanlah di sini transisi ini ada intuition-nya berkaitan dengan katakan bagaimana katakanlah orang berupaya untuk bangkit. Nah, untuk bangkit ini kan memerlukan pola ataupun cara bagaimana katakanlah saya bertahan. Ini posisinya katakanlah kalau berbicara katakan melihat daripada yang namanya itu kurva yang seperti kayak gini, kalau Anda melihat di posisi bisnis model ya, pada saat kita ending ini, pada saat posisi ending ini ya. Nah, ini posisi ending ini kita mencoba untuk memahami mengenai SWOT daripada bisnis model kita pada saat terjadi ini. Bagaimana kondisinya? Nah, kita akan katakanlah akan hitung mengenai bisnis modelnya. Saya harus katakanlah memiliki KPI pattern, bagaimana dengan KPI pattern-nya? Bagaimana dengan KPI aktivitasnya? Bagaimana kita KPI ratios-nya? Bagaimana katakan yang namanya value proposition kita ini katakanlah. Di situ terjadi kepanikan. Bagaimana katakannya berkaitan dengan yang namanya itu pasarnya katakanlah ya. Bagaimana itu dengan katakanlah yang namanya itu mitra-mitra kita katakan di situ. Bagaimana komunitas-komunitas kita katakan untuk menjaga katakan dengan customer katakan dan lain-lainnya itu ini semuanya diukur kembali. Ya, diukur di sini. Oke. Nah, di sini orang semuanya akan menuju ke sini dulu, ke bawah dulu. Tidak akan mungkin langsung dia loncat katakanlah dari sini untuk bisa berjalan, tidak. Pada posisi COVID di sini di tahun katakanlah prosesnya 21 ke 22 menit itu ini adalah proses di mana kendaraan-kendaraan bisnis mereka itu pada posisi katakanlah di dasar. Kalau kita kendaraan itu
tenggelam lah ya, katakan kalau kendaraan-kendaraan perahu mah katakanlah ya. Ini orang semuanya bisnis itu udah pada posisi katakan di sini di jurang ini, ya. Kenapa? Karena mereka semuanya sudah tidak bisa beraktivitas sebagaimana katakan mestinya. Nah, di dalam katakan posisi seperti inilah katakanlah ya, dia mulai katakan memahami katakanlah bagaimana katakanlah pada posisi katakanlah terjadi proses katakanlah kita berada di semacam katakanlah jurang ini untuk katakanlah bangkit, katakan bangkit ya, katakan di sini. Baru katakan dia memperkuat dengan namanya itu new business model. Ya, new business model. Dia mencoba katakan membuat yang namanya itu strategi-strategi dan di sini strategi dan yang nanti model-model baru. Katakanlah ya, metode-metode baru katakan semuanya dilakukan. Dan dia harus menerima engineering and learning and communication opportunity. Di sini harus mau menerima kondisi katakan pada saat Covid ini. Ya. Harus katakan diterima dan dia harus mencari jalan keluar bagaimana dia bangkit. Dia bangkit katakanlah untuk bisa katakanlah mencapai new beginning, dunia baru katakanlah di sini. Selepas daripada new COVID, ya, dia katakan dengan mencoba untuk memperbaiki kompetensi-kompetensi yang ada di organisasinya, ya. Jadi dia melakukan berbagai cara, ya, katakan seperti itu, ya. Nah ini. Sehingga katakanlah dia menemukan atau di sini mengeksplorasi katakanlah perubahan-perubahan, ya. Sehingga perubahan-perubahan ini dia katakan mampu beradaptasi dan mampu katakanlah untuk membuat sesuatu yang baru. Ya. Jadi dia keluar katakan di sini dari katakanlah yang namanya itu jurang ini. Mereka-mereka lah perusahaan-perusahaan yang katakanlah mampu katakan beradaptasi, yang mampu melakukan perubahan-perubahan pada saat terjadinya katakanlah COVID di sini, dia mampu katakanlah masuk di new beginning. Dunia baru bagi dia. Dia lepas katakanlah dan tidak banyak katakanlah di sini perusahaan-perusahaan yang berhasil bangkit. Di sini banyak yang gulung tikar perusahaan-perusahaan itu. Ya. Di sini banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, banyak yang PHK di sini, banyak yang dirumahkan katakan seperti itu. Bagi perusahaan-perusahaan yang bagus katakanlah dia dan katakanlah dia mampu katakanlah untuk di situ berjuang ya dan tak ada yang namanya itu PHK dan lain-lainnya, ini hanya sedikit di sini yang muncul ya. Nah ini Anda bisa katakanlah lihat perusahaan-perusahaan mana yang sudah istilahnya kuat di sini ya, yang mampu katakanlah mencapai finish di sini, memasuki dunia baru. Nah ini, ya. Nah ini tidak sedikit di sini, ya. Hanya perusahaan-perusahaan yang memang manajemennya kuat dan manajemennya bagus dalam pengelolaan untuk menghadapi resiko-resiko ataupun masalah-masalah, ya. Nah ini, mereka melakukan perubahan, yes, katakanlah, ya di sini, melakukan perubahan-perubahan. Metode dia lakukan dengan perubahan metode, teknologi dan lain-lainnya, katakan dia lakukan, katakanlah ya, membuat jaringan dan lain-lainnya itu dia mampu katakanlah untuk mencapai ini, ya, mencapai ini. Nah ini tidak mudah, ya. Nah ini membutuhkan katakan yang namanya itu kompetensi dan katakanlah pengetahuan-pengetahuan yang cukup tinggi, ya. Ibaratnya katakanlah orang berenang, katakan seperti itu. Nah inilah masa-masa transisi itu di sini tidak gampang, ya, mempertemukan antara stage mengawali katakanlah di sini tahun 2020 ini masa katakan tahun 2 tahun katakanlah terombang-ambing di sini, memasuki katakanlah yang selamat itu katakanlah hanya berapa yang artinya teruji. Dia terbentur di sini yang katakanlah akhirnya dia terbentuk. Terbentuklah perusahaan yang betul-betul katakanlah sudah menjalani yang namanya itu pancaroba permasalahan serta solusi-solusi yang dilakukan di sini. Ya. Nah inilah ya. Ini sama dengan katakanlah bagaimana kita melakukan yang namanya itu perencanaan perubahan-perubahan suatu bisnis kita, organisasi kita menuju sesuatu yang diharapkan. Ya. Pasti katakan dalam satu prosesnya itu katakan memerlukan
semacam tadi itu di dalam implementasinya, ya, proses implementasinya itu terjadi benturan. Anda akan menghadapi benturan-benturan permasalahan-permasalahan, kekurangan, terus juga ada katakanlah permasalahan satu, permasalahan dua, itu harus diselesaikan di situ. Ya. Nah, dengan cara seperti itulah kematangan berpikir, kematangan sikap itu akan terbentuk. Ya. Sehingga dengan cara katakanlah Anda selesai dan katakan mampu melewati itu, Anda menjadi pemenang. Dan Anda pernah mengalami katakanlah di mana situasi yang paling katakanlah kelam itu ke depannya Anda sudah mampu katakanlah untuk merecovery ataupun problem solving tersebut. Ya. Nah, inilah katakan gambaran-gambaran katakanlah ya bagaimana tindakan-tindakan atau pernyataan-pernyataan emosional pada saat terjadi COVID katakan atau kayak gimana, atau pada saat terjadinya katakan start itu kayak gimana, ya. Ada pengingkaran, ada kemarahan, ada depresi, katakan seperti itu. Terus dia katakanlah mulai katakan pada masa transisi ini dia mau nggak mau harus menerima keadaan dan harus melakukan perubahan-perubahan. Ya, nah di sini dari perubahan-perubahan itu akan menghasilkan katakanlah namanya kompetensi dan knowledge baru. Kompetensi itu karena Anda belajar dari permasalahan, penyelesaian permasalahan itu akan Anda menghasilkan kompetensi yang baru. Ya, menghasilkan keterampilan, pengetahuan, sikap menghadapinya itu katakanlah Anda bisa katakanlah atasi semuanya. Nah, inilah katakanlah change management plan ataupun prosesnya katakanlah ya, itu. Ini tidak gampang ya. Bisa dipahami kira-kira gambarannya? Halo? Halo? Bisa, Bapak. Ya. Bisa, Bapak. Ya, seperti itu ya. Nanti dalam satu perusahaan atau organisasi apapun juga Anda harus mampu katakanlah untuk menggambarkan bagaimana katakanlah untuk katakanlah menyeberangi katakan sesuatu di sini katakanlah jembatan itu kan katakan itu bagaimana Anda menyeberang dari sini ke sini selamat ini. Anda apa yang harus Anda rubah? Apa proses apa yang harus Anda rencanakan di sini? Ya, itu. Seperti halnya Anda katakanlah saya ingin katakanlah ke S2. Ya, katakan Anda dari mahasiswa katakanlah atau ya, dari S1 gitu gini. Anda di sini katakan ada satu proses yang harus Anda untuk mendapatkan beasiswa katakanlah, ya. Anda di situ tentunya begitu katakanlah IPOT Anda cukup tinggi katakanlah. Apakah Anda harus punya TOEFL yang katakanlah apakah Anda juga harus punya indeks prestasi yang minimalnya katakan berapa, katakan di situ dipersyaratkan dan nah ini Anda tergantung Anda katakan lolos enggak Anda katakan seperti ini. Ini tergantung perjuangan Anda pada masa-masa transisi ini. Ya. Nah, Anda yang lebih tahu apa perubahan apa dalam pemikiran Anda yang Anda harus lakukan katakan untuk mencapainya. Ya. Nah, ini sama seperti itu. Manajemen perubahan sifatnya katakanlah sifatnya umum. Bisa untuk diri sendiri maupun juga untuk organisasi. Ya. Nah, ini Anda harus katakanlah pahami. Ini kondisi saat ini, katakanlah Anda tentukan mengenai SWOT diri Anda. SWOT diri Anda kondisinya saat ini kayak gimana? SWOT pada saat Anda menghadapi permasalahannya kayak gimana? Apa yang harus diperbaiki dari kelemahan-kelemahan Anda untuk menjadikan katakanlah kekuatan serta ancamannya. Inilah menjadi katakanlah SWOT yang terakhir katakanlah yang akan memulai katakanlah perjalanan Anda ke depan. Ya. Nah, itu seperti itu ya. Ini. Oke, kita akan masuk ketiga. Oke, kita akan melihat konsep change management itu kita lihat berdasarkan model Lewins. Ya, nah, model Lewins ini kita akan coba lihat. Change management itu berfokus kepada cara bagaimana merencanakan, ya, bagaimana cara memfasilitasi, bagaimana katakan kita memberdayakan empowernya dan bagaimana kita mencapai keadaan perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi. Nah, ini di sini fokuskan kepada perencanaannya apa? Artinya tadi itu apa sih sebetulnya yang ingin Anda rubah gitu dalam satu perencanaan ini? Apanya yang Anda ingin rubah itu? Ya. Kira-kira dalam perubahan ini Anda punya nggak fasilitasnya? Katakan, fasilitas apa yang dibutuhkan? Apa yang diberdayakan katakan dari sumber-sumber yang ada? Ya. Bagaimana katakan untuk mencapainya? Nah, ini ya. Nah, ini
Anda katakan seperti itu, gambarkan ke dalam diri Anda bagaimana saya katakanlah untuk mencapai katakanlah kelulusan ini dengan sangat memuaskan atau komlo dan seterusnya itu saya ingin katakanlah mencapai katakanlah ngambil S2 katakanlah untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri itu bagaimana saya mencapai itu ya. Change management di dalam yourself katakanlah ya. Perubahan-perubahan manajemen di dalam diri Anda sendiri itu kayak gimana, katakanlah. Anda harus pahami dengan diri Anda sendiri, yaitu Anda memahami mengenai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan Anda dalam rangka katakan untuk mencapai peluang. Mencapai peluang itu tentunya ada ancaman, yaitu disebut dengan hambatannya apa. Mampukah Anda katakanlah untuk mengeliminasi atau meminimais katakan hambatan itu, yaitu ancamannya. Ya, katakan. Ancamannya baik ancaman untuk tadi itu terhadap katakanlah katakanlah yang namanya itu ketidakcukupannya nilai Anda katakan di dalam katakanlah persyaratan Anda harus dikejar dari sekarang. Saya harus mendapat AA semuanya katakanlah. Itu kan dari semua mata kuliah harus dapat A supaya katakanlah nilai yang didapat katakan sesuai dengan persyaratan untuk beasiswa. Gitu. Nah, itu Anda harus siapkan katakan hal seperti kayak gitu, ya. Nah, itu baru berarti ada itu betul-betul menyiapkan untuk manajemen perubahan di dalam diri Anda sendiri. Ya, itu. Mengapa berubah? Why care about change? Di sini. Mengapa berubah? Mengapa peduli dengan perubahan? Gitu. Why are about safely changes? Mengapa katakanlah begitu? Katakanlah peduli mengenai keamanan untuk katakanlah perubahan-perubahan ini. Nah, ini satu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin katakanlah ada dalam diri Anda sendiri maupun juga di perusahaan, ya katakanlah. Mungkin katakanlah Anda lebih kepada saya akan mencoba katakanlah mempelajari dengan diri saya sendiri aja dulu sebelum nanti ke perusahaan karena ini katakanlah yang dihadapi adalah real untuk diri kita sendiri. Untuk perusahaan ya otomatis nanti katakanlah kalau misalkan kita mencoba melatih dengan diri kita sendiri, otomatis nanti ke perusahaan itu dengan sendirinya nalar Anda berpikir itu akan lebih mudah. Ya, itu. Nah, ini Anda katakanlah harus katakan mampu untuk melakukan seperti itu. Ya, ini dengan Lewins model. Change adalah hal yang esensial, yang penting ya bagi semua perusahaan dan industri ya ataupun dalam diri Anda sendiri ya seseorang agar tetap relevan, sukses dan menguntungkan. Ya, change itu. Change ini Bapak pikir katakan bukan hanya didominasi perusahaan dan industri juga katakan untuk katakan diri sendiri katakanlah seseorang katakan ya. Ini bisa dilakukan. Ya. Agar tetap katakanlah relevan ya, kan seperti itu. Dan sukses dan katakanlah tentunya relevan dan sukses untuk diri kita ya, katakan seperti itu. Nah, itu. Kalau perusahaan juga ada menguntungkannya katakanlah seperti itu ya. Itu. Jadi di sini kita mulai katakan memahami, coba pahami dulu diri kita sendiri, katakanlah ya, pahami diri kita sendiri, terus kemana kita sebetulnya nanti akan katakanlah akan menuju, ya katakanlah seperti itu, yang akan dicapai sesuai dengan harapan ataupun cita-cita kalian, ya. Nah ini Anda perlu katakanlah ya membuat plan-plan seperti itu. Perubahan penting bagi organisasi, tetapi juga penting untuk memastikan perubahan dilakukan dengan cara yang aman. Artinya dengan cara yang aman itu kita tentunya harus mempelajari yang namanya itu risiko yang tidak hanya berbicara katakan aman, tetapi kita juga harus mempelajari risikonya. Mempelajari risiko yang mungkin ya, yang mungkin katakanlah di sini yang mungkin menjadi hambatan risiko ya, yang mungkin menghambat. Nah ini ya. Nah ini juga harus katakanlah Anda pelajari ya. Ini idealnya katakan betul katakanlah di sini adalah memastikan perubahan dilakukan dengan cara yang aman, itu ideal sekali. Tetapi kita harus katakanlah melihat risiko apa katakan yang mungkin katakanlah akan menghambat katakanlah
dalam hal katakan perubahan ini. Ya, hambatan-hambatan apa? Itu penting, sangat penting. Ya, itu tidak bisa tidak. Anda harus katakan, dan bagaimana Anda katakanlah menyiapkan solusi terhadap risiko itu. Ya. Jadi tanpa katakanlah itu Anda tidak akan bisa katakanlah untuk melakukan perubahan. Ya. Itu. Jadi seperti itu ya, mempelajari risiko yang mungkin menghambat tuh apa aja. Anda hitung. Ya, itu. Jadi di sini Bapak mencoba katakanlah untuk melihat ataupun membuat semacam gini. Ya, nanti ada di dalam kerangka pemikiran, ya, kerangka pemikiran di dalam skripsi Anda, ya. Kerangka pemikiran itu dibikin input, proses, output dan outcome. Anda harus menciptakan proses berpikir, ya. Proses berpikirnya itu adalah gini, kerangka pemikiran itu adalah sesuatu yang sifatnya katakanlah ada outputnya, sesuatu yang sifatnya rasional, yang mampu menyelesaikan secara pemikiran, ya, pemikiran Anda. Seperti katakanlah contoh, di dalam inputan itu katakan Anda mencoba mengidentifikasi masalah karena Anda ingin merubah outputnya yang Anda ingin, katakan, ya. Di dalam katakan mengidentifikasi masalah itu tentunya ada satu katakanlah permasalahan yang Anda dapatkan, katakan. Apa sih katakanlah? Teridentifikasi masalah katakanlah kinerja saat ini katakanlah sedang tidak bagus. Produktivitasnya lagi menurun, kinerjanya lagi menurun. Nah, dalam prosesnya Anda kan menyiapkan persiapan plan untuk melakukan perubahan. Katakan seperti itu, ya. Persiapan perencanaan itu masuk ke dalam perubahan proses dalam implementasinya. Ya, diharapkan dengan kedua persiapan dan change ini katakanlah mampu katakanlah untuk membuat yang namanya outputnya. Ya, kan seperti itu. Dan berdampak terhadap outcome yang diinginkan. Ya, harus seperti itu. Ya. Nah, ini pola-pola ini katakanlah ya. Ini penerapannya sangat realistis. Contoh katakanlah di sini menggunakan Lewis model yaitu unphrasing, moving and reversing. Ya. Di sini kalau berbicara unphrasing itu reduce force status quo. Artinya kita mengurangi satu kondisi di mana katakan saat ini orang bekerja tuh status quo. Status quo itu artinya nyaman-nyaman saja. Orang berbicara lah cukup sajalah, katakanlah saya cukup segini aja, saya katakanlah ya tidak usah mengejar lagi. Nah itu adalah paradigma lama. Ya, perusahaan kan ingin maju, ingin berkembang, atau otomatis berubah. Tidak hanya katakan mengandalkan orang yang status quo. Ya, status quo ini biasanya muncul kepada katakanlah ya mungkin di satu pemerintahan banyaklah ya yang melakukan katakanlah pekerjaannya posisinya status quo. Begitu ada sekarang ini perubahan-perubahan mengenai metode baru, aturan-aturan baru, ya prosedur-prosedur baru, mereka tuh biasanya apa? Berontak dulu. Wah, saya tidak setuju. Wah, saya gini-gini. Kenapa? Karena itu akan merubah posisi dia, akan merubah pendapatan dia. Ya. Status nyaman, status quo itu status nyaman. Ya. Nah, ini harus dirubah status nyaman ini. Karena apa? Karena kita nih bersaing dalam satu perusahaan ini. Nggak bisa katakan diam terus. Nah, ini harus move. Nah, jadi mengembangkan ataupun katakan merubah, katakanlah ke dalam sikap yang baru. Nilai-nilai daripada produk baru atau pelayanan baru. Serta katakanlah perilaku-perilaku yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Ya. Coba Anda lihat katakanlah. Bagaimana perubahan-perubahan yang dilakukan katakanlah di Jawa Barat ini. Ya. Itu adalah awalnya adalah unphrasing di mana semua katakanlah pegawai-pegawai pemerintah itu dari mulai katakanlah di Pemda, dari mulai katakan pelayanan publik di rumah sakit, di kendaraan motor dan lain-lainnya itu semuanya unphrasing, status quo. Mereka katakanlah statusnya katakanlah santai-santai aja lah katakan karena saya pemerintah katakanlah pungli lah kalau misalkan orang perpanjangan tidak ada katakanlah yang namanya itu
STNK pemilik, katakanlah ya, katakan karena Anda beli mobil second terus tidak ada, tidak bisa. Kalaupun misalkan bisa, katakanlah itu harus bayar, nyogok ke dia, katakanlah. Misalkan seperti itu, berapa ratus ribu, katakan. Nah itu seperti status quo gitu. Itu aman bagi dia, karena itu penghasilan dia. Begitu Pak Deddy katakanlah merubah di dalam moving, ya, layanin semuanya. Orang yang katakanlah tadi itu pemutihan itu dilakukan, moving itu namanya, gitu kan? Unfreezing itu bagi mereka-mereka yang tadi itu kesulitan untuk mencari katakanlah yang namanya tuh KTP yang pemilik, terus juga katakanlah STNK-nya sudah mati, katakan itu kan secara hitungan uang finansial itu ratusan juta gitu kan, artinya uang yang membeku katakan di situ ya, yang tidak katakanlah bisa dicairkan. Nah ini gimana caranya? Dirubahlah dengan aturan baru yang disebut dengan moving, karena mereka status quo ya. Status quo itu lebih kecenderungan itu kenyamanan bagi para pejabatnya, karena kalau orang itu kesulitan itu adalah peluang bagi dia untuk menarik duit dari masyarakat dengan cara katakanlah banyak caranya. Ya, seperti contoh kalau misalkan kalian status quo-nya katakanlah mungkin kalian juga merasakan saya ngikutin tes untuk mendapatkan SIM ini susah banget, katakan nggak lulus lagi gitu kan. Nah itu. Nah begitu katakanlah ada peluang, katakan udahlah kamu jangan giniin, udahlah main di belakang aja. Kan kalau misalkan bayar lulus itu kan cuma 150.000 gitu kan ya, katakan ini. Tapi terpaksa Anda harus mengeluarkan dengan cara lewat belakang itu sekitar 1 juta. Kan itu status quo mereka. Karena ada pendapatan. Begitu dirubah aturannya katakanlah. Nah itu dia biasanya berontak dulu. Karena dia akan kehilangan posisi ataupun kehilangan pendapatan. Nah itu ya harus berubah, moving. Nah itu mengembangkan sikap baru, nilai-nilai pelayanan baru dan perilaku-perilaku yang berubah. Nah itu tidak gampang, gampang dalam suatu organisasi. Contoh, unfreezing katakanlah Anda sebagai katakanlah manajer HR, ya manajer HR nih. Anda katakan ditunjuk sebagai manajer HR baru. Ngelihat karyawan-karyawan di perusahaan ini, karena banyak perusahaan ini, Anda mengamati datang seenaknya. Ya, ambil katakanlah Anda rata-rata di situ orang datang tuh jam 8:30 kalau misalkan itu. Ya, sementara katakanlah 7:30 itu sebetulnya harus sudah masuk. Anda mengamati cara berpakaian juga katakan seenaknya, gitu kan ya. Artinya di situ kedisiplinan katakanlah di situ sangat rendah. Anda datang katakanlah di situ sebagai manajer HR. Saya ingin katakanlah melakukan perubahan. Saya membuat semacam aturan. Aturan ini katakanlah sangat mengikat dan berlaku katakan bagi semua jajaran baik karyawan maupun juga manajemen. Bagi mereka-mereka katakanlah akan dikenakan sanksi penurunan insentif ataupun katakan pengurangan transportasi ataupun pengurangan daripada kompensasinya. Nah itu. Anda mau bikin yang namanya aturan baru, dibuatkan SK, ya surat keputusan ditandatangani direktur. Anda coba katakan di situ. Anda hitung pertama itu aturan yang Anda bikin, Anda kan berada pada posisi moving. Ya, Anda di sini membuat aturan baru, moving artinya. Unfreezing itu status quo dalam kenyamanan itu datang terlambat, pakaian seenaknya, katakan. Anda moving, bikin aturan, katakan oleh Anda. Anda perhatikan, di situ ada nggak tingkat pengurangan-pengurangan? Pasti ada. Karena umumnya karyawan takut. Takutnya apa? Pengurangan insentif atau pengurangan gaji. Nah, Anda mulai kelihatan. Tapi itu tidak bisa 100% biasanya. Ya. Itu bertahap. Nah, selama katakan sebulan, 2 bulan, nah ketiga bulan itu sudah mulai normal. Orang datang katakanlah jam 7:30 katakan kurang. Ya. 7:30, ya. Itu artinya di situ moving, perubahan. Artinya dia sudah mulai reversing, ya. Reinforce new attitude. Artinya dia memiliki katakanlah sikap katakanlah nilai-nilai dan perilaku yang berubah katakanlah. Itu kan seperti itu.
refreshingnya. Ya. Setelah itu katakanlah Anda melihat mereka menggunakan pakaian-pakaian ini katakanlah seenaknya. Anda berpikir, Anda ngajukan katakanlah ke direktur, Pak, saya ingin katakan menciptakan budaya. Bagaimana budayanya? Saya akan menciptakan budaya agar karyawan ini menggunakan seragam. Seragam ini dilakukan dari mulai Senin sampai dengan Kamis. Hari Jumat mereka menggunakan katakanlah pakaian bebas seperti itu. Dan kita adakan namanya itu olahraga bersama pada saat Jumat. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menggunakan seragam? Dihitunglah, Anda menghitung. Nah, ini Anda sedang menciptakan budaya. Ya, katakanlah. Di sini kan unphrasing-nya itu adalah pakaian yang katakanlah awut-awutan. Oke, sekian Pak, katakanlah. Ini dari mana anggarannya? Kita coba katakanlah dari anggaran operasional yang lain-lainnya, katakan nanti mungkin juga katakanlah ini sudah terbiasa, kita ambil katakan dari sebagian kecil profitnya. Oke, katakanlah. Ambil. Bikinlah. Si karyawan, bikin aturan lagi Anda, bahwa semua karyawan katakanlah sekarang ini diberikan seragam dan menggunakan katakan seragam itu dari Senin sampai dengan dari Senin sampai dengan Jumat. Ya, diukurlah orang-orang semuanya karyawan itu, ya. Walaupun katakan di situ ada berapa, ada 500 karyawan, katakan itu diukur semuanya. Katakanlah, ya. Nah, itu berselangnya itu katakanlah sampai katakanlah transisi, ya. Sampai katakan penjahitan itu katakan 2 bulan lah selesai. Nah, itu setelah 2 bulan kesananya menggunakan seragam. Nah, disitulah Anda mulai katakan moving dan refreshing-nya itu berjalan. Ya, artinya perilaku karyawan itu berubah. Udah datangnya katakan oke, 7:30, dia dengan menggunakan pakaian katakan rapi. Pakaian rapi kan tidak akan mungkin orang itu katakanlah rambut panjang, katakanlah ya, dengan sepatu yang katakanlah seenaknya, dia kan enggak. Artinya kan memantaskan diri kalau udah menggunakan seragam. Seperti itu. Terbentuklah yang namanya budaya. Anda telah menciptakan budaya, Anda berhasil di situ. Ya. Nah, dilakukanlah katakanlah setiap katakanlah sampai Kamis, Jumat katakanlah olahraga. Nah, itu olahraga itu merupakan ajang untuk pertemuan silaturahmi antar karyawan. Ya, disediakanlah fasilitasnya. Fasilitas apa? Fasilitas olahraga, ada tenis meja, katakanlah, ataukah katakan di situ poli ataupun katakanlah di situ apalah yang bisa ini disediakanlah di situ. Sarapannya katakan apakah bubur kacang, katakanlah ataukah apa roti, apa-apa. Nah, itu kan kayaknya kecil sekali, tapi efek dari situ kebersamaan itu akan sangat tinggi. Kekeluargaan tuh. Disitulah katakanlah keunggulan dalam bersaing itu muncul. Kenapa? Kita sudah satu paradigma. Itu susah katakanlah untuk bisa dibikin cara seperti itu. Itu keunggulan dalam bersaing dalam satu budaya itu kuat di situ. Itu nggak gampang, tidak semua perusahaan mampu untuk melakukan seperti itu. Ya, dari unphrasing, moving, and refreshing. Seperti itu. Nah, seperti itulah konsep change management Lewin's model. Ya, dilakukan. Sesuatu yang kacau, melakukan perubahan itu menjadi lebih baik. Gitu kan. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami dengan contoh apa yang Bapak sampaikan? Untuk Lewin sini? Dipahami, Bapak. Ya, oke. Seperti itu ya. Gitu. Di sini proses unphrasing. Nih, di sini ya, ini unphrasing ini. Bagaimana proses unphrasing ini dilakukan? Nah, ya. Proses unphrasing di sini. Proses ini dapat ditangani melalui salah satu dari 3 cara. Salah satu dari 3 cara. Anda tinggal memilih katakan proses mana yang katakanlah bisa katakanlah dilakukan. Dari 3 ini bisa katakanlah menggunakan salah satu. Meningkatkan faktor pendorong perilaku menuju perubahan yang diinginkan. Artinya faktor pendorongnya apa? Yang Anda harus lihat katakan dalam satu unphrasing ini, faktor pendorong untuk bisa membangkitkan orang itu dari demotivasi menjadi motivasi itu apa? Misalkan katakanlah insentif kah, bonus kah yang menjadi pendorong itu? Nah, ini Anda harus pahami.
begitu Anda memahami fenomena, fenomena ini kira-kira solusi yang paling tepat katakan apa ya, katakanlah untuk bisa katakan men-solve ini, katakanlah. Apakah katakanlah pengembangan SDM atau peningkatan SDM ataukah katakanlah lain-lainnya ataukah peralatan, fasilitas dan lain-lainnya, Anda harus katakan yang ujung-ujungnya berkaitan apakah katakan kalau berbicara orang itu produktivitasnya menurun, apakah faktor daripada motivasi dalam bentuk pemberian insentif atau apa? Nah, Anda harus berpikir di situ. Ya. Untuk katakanlah faktor pendorong ini meningkatkan faktor pendorong perilaku untuk menuju perubahan yang diinginkan. Apa? Ya, Anda harus katakanlah menganalisis mengenai faktor pendorongnya apa. Tapi Anda harus tahu dulu di sini kira-kira masalahnya apa. Ya. Tapi harus katakan Anda pahami dulu masalahnya. Ya, memahami fenomena di sini. Fenomenanya apa? Fenomenanya apa? Anda harus tahu dulu. Ya. Nah, di sini fenomenanya apa? Anda harus pahami dulu fenomenanya apa. Sebelum katakanlah menentukan faktor pendorong atau faktor solusinya, Anda harus tahu dulu. Fenomena yang terjadi itu apa? Anda harus tahu dulu ini. Ya. Kalau Anda katakan tidak memahami katakan fenomenanya juga akan kesulitan. Ya. Ya. Seperti halnya seorang dokter harus tahu dulu yang namanya penyakitnya apa. Baru katakanlah dokter akan memberikan obatnya. Kalau dokter tidak tahu penyakitnya, sulit untuk memberikan obatnya apa. Nah, itu sama dengan seperti itu. Ya. Jadi di sini faktor pendorong perilaku menuju perubahan yang diinginkan itu katakanlah faktor pendorongnya apa. Tentunya Anda harus memahami dulu fenomenanya apa. Tahu dulu permasalahannya, saya katakanlah. Tanpa tahu permasalahan, saya tidak akan mungkin katakanlah bisa katakanlah memberikan katakanlah yang namanya itu faktor-faktor pendorongnya ataupun solusinya. Nah itu ya. Yang kedua, memperlambat faktor penahan pada orang yang tetap. Nah ini faktor penahan katakan ini ya. Ini faktor penahan terhadap katakan status quo. Ya. Pada status quo. Kalau orang itu katakanlah tidak mau berubah, katakanlah ya, kira-kiranya katakanlah apa katakanlah yang harus Anda lakukan? Anda ingin melakukan satu perubahan, ya. Tapi perubahan-perubahan ini katakanlah sulit banget katakanlah, gitu kan ya. Faktor yang menjadikan penahan katakanlah orang itu tetap ingin katakan seperti itu tuh apa katakanlah, ya. Artinya di sini Anda harus memperlambat faktor penahannya. Katakanlah di sini. Faktor penahan artinya memperlambat katakan faktor penahan katakanlah pada orang yang tetap status quo. Apa? Seperti halnya katakanlah gini. MBZ ini katakanlah sebagai salah satu program katakanlah bagus ya katakanlah, tetapi kelihatannya di dalam pelaksanaannya katakanlah tidak bagus dan ini kelihatannya juga lebih jauhnya adalah merecok ataupun katakan mengurangi yang namanya itu biaya-biaya pendidikan dan kesehatan masyarakat. Nah ini akhirnya jadi tidak bagus yang tadinya bagus itu kan? Kenapa? Karena anggaran untuk pendidikan dan anggaran kesehatan masyarakat jadi berkurang. Ya pendidikan jadi kacau balau nih katakan program-program pendidikan, program kesehatan tuh tersedot oleh yang namanya MBJ. Nah ini begitu katakanlah dikritik bahwa ini ternyata program ini katakanlah tidak berjalan bagus dan katakan malahan banyak katakanlah dikorupsi atau gimana katakanlah ini harus dihentikan dan dikembalikan katakan kepada katakanlah yang namanya atau diseleksi kembali katakanlah untuk yang namanya MBJ itu dipertimbangkan kembali dan dikembalikan namanya anggaran itu kepada pendidikan dan kesehatan masyarakat katakan itu. Tapi kan nggak mau. Nah ini bagaimana katakanlah memperlambat faktor ini tuh katakanlah orang-orang yang berkeinginannya seperti itu. Nah itu hal seperti kayak gitu katakanlah. Ini memperlambat faktor penahanan. Penahanan apa yang harus katakanlah saya lakukan katakanlah. Mungkin berbicara katakanlah
Purbaya, katakanlah. Penahannya dari aspek katakan anggaran. Wah, anggaran kita habis, anggaran katakan ini. Terus katakanlah untuk katakan hal-hal yang berkaitan dengan ya permasalahan-permasalahan MBZ katakan dimunculkan katakanlah itu menghambat katakan. Jadi cara-cara katakanlah kalau orang katakan dalam satu organisasi tidak mau katakan melakukan perubahan, katakanlah satu sisi bahwa perubahan ini penting ini. Nah ini seorang pimpinan tuh harus melakukan kayak gimana? Oh kalau gitu katakanlah Anda mengundurkan diri aja katakanlah kalau Anda tidak mau berubah. Nah, itu kan kalau di perusahaan gitu kan karena dia menggunakan power. Ya. Tidak mungkin katakanlah perubahan itu katakan datangnya dari level karyawan, tapi perubahan itu kalau di dalam organisasi atau perusahaan itu pasti datangnya dari pimpinan. Pimpinan dengan sangat mudah katakanlah. Udah kamu katakanlah keluar ataupun Anda katakanlah tidak ada di posisi itu lagi. Karena Anda tidak bisa katakan sejalan dengan program saya. Katakan seperti itu. Kan seperti itu kalau di perusahaan. Ya. Nah, ini yang terjadi ya katakanlah. Kalau di kita kan agak sulit karena memang katakanlah orang nomor satunya yang tidak mau katakan melakukan perubahan itu repot katakan yang sengsara kan rakyat. Nah, ini berbanding terbalik. Ya, ini contoh-contoh. Menggunakan komunikasi keduanya. Nah, ini menggunakan faktor penorong dan faktor penahan itu karena kedua-duanya. Jadi di sini bagaimana katakanlah Anda katakanlah untuk katakanlah menghadapi situasi atau fenomena-fenomena itu, katakan seperti itu ya. Jadi pada fase ini tingkatkan motivasi dengan mengevaluasi nilai-nilai inti dan jadwalkan waktu terbaik untuk mengadakan acara tersebut agar dapat menjadi langkah awal yang baik untuk melakukan perubahan. Nah, jadi kalau misalkan melihat katakan pada posisi unfreezing ini seorang pimpinan itu harus mengumpulkan. Kalau Anda katakan sebagai pimpinan kelihatan tidak bisa katakanlah dengan cara dibicarakan secara yang namanya itu komunitas Anda setempat di jajaran direktur Anda nggak bisa. Saya harus memanggil katakan semua direkturnya dulu, semua katakan manajer. Saya akan sosialisasi dulu. Setelah sosialisasi itu nanti katakan berkumpullah semuanya dengan karyawan-karyawan, katakan seperti itu. Jadi setelah katakan sosialisasi nanti beruntun. Para direktur katakanlah sudah paham, manajer katakan nanti para manajer mensosialisasikan ke bawahnya. Nanti secara sudah paham secara keseluruhan, itu akan kumpul bersama. Misalkan di tempat katakanlah tempatnya Anda sebagai pemimpin yang tertinggi, Anda katakanlah nyari satu tempat yang untuk berkumpul, misalkan di ruang terbuka, ya. Nah ini Anda katakanlah misalkan nyewa semacam tempat lah katakanlah ya. Apakah villa, apakah nanti ada taman. Nah disitulah Anda katakanlah berbicara secara keseluruhan mengenai rencana untuk perubahan-perubahan itu. Sehingga itu akan bisa dipahami oleh semuanya. Ya, nah itu cara-cara yang paling cantik seperti itu. Ya. Nah jadi pada posisi unfreeze stage ini ya pada tahapan unfreeze ini meyakinkan dan memotivasi karyawan agar menerima perubahan tersebut ya caranya tadi itu ya tidak boleh parsial. Jadi tahap kalau Anda puncak pimpinan tertinggi Anda katakanlah ke second layer-nya sosialisasi diskusi. Setelah second layer katakanlah third layer-nya bukan manajer. Nah, nanti manajernya katakanlah mensosialisasikan kepada supervisor dan karyawan-karyawan. Nah itu seperti itu. Nah pada tahap change-nya adalah dukung karyawan agar dapat menerima perubahan. Nah, dukungannya kayak gimana? Kan di sini sifatnya dukung karyawan agar dapat menerima perubahan. Ya, Anda harus memberikan fasilitas. Fasilitasnya apa katakanlah yang Anda bisa berikan katakanlah kepada karyawan dalam rangka untuk melakukan perubahan. Ya. Seperti tadi itu katakanlah kita ingin membuat katakanlah yang namanya itu budaya organisasi. Kita ingin menciptakan kedisiplinan. Ingin menciptakan kerapihan, dukung karyawannya, berikan tadi itu yang namanya apa? Seragamnya, berikan seragamnya, katakan kepada karyawan. Nah itu kan didukung seperti itu, ya. Jadi katakan seperti itu, ya. Jadi perlu katakanlah ya hal seperti itu. Tidak hanya katakan diomongkan. Seorang pimpinan itu katakanlah harus dengan real, ya. Harus dengan real, nyata, katakanlah tidak hanya ngomong doang, ya. Pimpinan itu. Ini nggak gampang jadi seorang pimpinan, ya katakan Anda. Baru katakan refresh stage. Pada tahap refresh, karyawan beradaptasi dengan lingkungan kerja baru. Artinya
itu proses untuk katakanlah di change state kepada refresh itu mungkin memerlukan waktu yang cukup lama karena karyawan berproses. Dalam proses katakan seperti itu. Ya. Proses itu adalah untuk meyakinkan katakanlah apakah katakanlah karyawan menerima, apakah betul-betul katakan karyawan ini nyaman dan gimana tuh seorang pimpinan harus katakanlah melakukan pengontrolan. Sampai pada titik tertentu katakan merasa nyaman karyawan itu. Itulah terbentuknya katakanlah budaya baru, ya. Nah, ini ya. Jadi ibaratnya katakanlah ini ada es, bongkahan es katakanlah. Es ini ingin dicairkan, ya. Di sini create a hot environment to melt the ice block. Nah, ini adalah bongkahan-bongkahan es katakanlah agar katakanlah ini menjadi cair. Masukkanlah di sini ensure suitable hot temperature for melting the whole ice. Artinya di sini masukkan yang namanya bongkahan es ini ke dalam yang namanya gelas ya katakanlah dengan katakanlah temperatur katakanlah yang cukup panas untuk bisa melelehkan es sampai katakan berubah menjadi air katakan seperti itu. Nah, ini penyesuaian ini diproses ini. Ya. Nah, ini katakan proses unfreezing ya gitu. Anda bisa katakanlah mengilustrasikan, mengimplementasikan ke dalam diri Anda sendiri juga ya, bukan hanya perusahaan aja ya, katakan seperti itu. Nah, tadi konsep Lewing tadi ya. Oke. Proses change di sini ya. Proses change gitu kan ya. Tadi di sini proses unfreeze stage sekarang ke change stage. Nah, di sini. Proses change akan menyesuaikan organisasi dalam artinya di situ terjadi katakan proses. Ya. Terjadi proses di dalam change ini. Ya. Menyesuaikan dalam apa? Perilaku, pikiran, perasaan, rutinitas dan kebiasaan ini adalah merupakan penyesuaian-penyesuaian karyawan dan jajaran manajemen terhadap proses change ini. Change ini bisa berkaitan dengan ya, proses change ini bisa dilakukan dengan katakanlah sini ya. Teknologi, new teknologi. New teknologi. Ya, new teknologi, new prosedur, standar operation prosedur, katakanlah ya, ataupun new model, new business model. Ya, nah ini yang perlu katakanlah penyesuaian-penyesuaian terhadap katakan sesuatu yang dibikin baru oleh manajemen, ya itu. Nah ini nggak gampang, ya katakanlah ini. Ya, change management ini harus menciptakan katakanlah teknologi baru, bisnis model baru, prosedur baru, katakanlah ini. Ini artinya harus bisa katakanlah dipahami dan katakan dirasakan. Dan ini tentunya akan dirasakan oleh semuanya dan jajaran karyawan ya dan manajemen. Masalah apa? Pengaruhnya terhadap perilaku, pemikiran, perasaan, rutinitas, dan kebiasaan-kebiasaan ini akan berubah. Akan berubah. Ya. Akan berubah seiring dengan dikeluarkannya teknologi-teknologi baru, katakanlah, baik itu katakanlah mengenai IT, katakanlah ya, itu kan ya informasi teknologi, ya, terus juga operasi baru, katakan prosedur baru, bisnis model baru dan lain-lainnya itu akan mempengaruhi terhadap perilaku, pikiran, perasaan, rutinitas, kebiasaan daripada karyawan dan jajaran manajemen. Ya, di sini. Setiap orang harus ikut dalam proses perubahan ini, semuanya, karyawan dan jajaran. Dan manajemen menyampaikan manfaat dari perubahan ini. Jelas, ini pada saat katakanlah terjadi dikumpulkan itu di aula ataupun di tempat terbuka itu, ya. Dipresentasikan oleh manajemen, ya di situ. Setiap orang harus dapat menjelaskan alasan dan cara di balik perubahan ini. Nah, setelah dipahami oleh semuanya, karyawan dengan sendirinya itu mampu katakanlah untuk menjelaskan nanti
Kenapa katakanlah perusahaan saya ini berubah? Nah, dan dirasakan memang benar katakanlah. Dipikir oleh perusahaan, oleh karyawan ini ya benar juga ya. Nah, itu seperti itu. Jadi memunculkan positive thinking ujung-ujungnya. Ya, ini. Jadi dukung karyawan agar dapat menerima perubahan itu. Ya, artinya dukung tadi itu ada katakanlah di situ toolnya. Dukung karyawan itu dengan toolnya, ya. Apa toolnya? Ya, nah seperti itu. Oke. Proses freezing, ya. Nah ini proses freezing. Nah ya, tahap ini sangat penting untuk menentukan seberapa lama perubahan bertahan. Nah artinya pada saat katakan terjadi proses menuju katakan pembentukan di sini, bentuk yang baru, ini kira-kira berapa lama katakanlah. Nah ini juga perlu dikontrol. Pada saat katakanlah terjadi refresh stage ini perlu dikontrol. Seberapa lama katakanlah perusahaan ini, karyawan ini betul-betul katakanlah bertahan ataupun katakanlah enjoy. Apakah perlu katakan dibuat semacam observasi dalam bentuk katakanlah menyebarkan kuesioner ataupun katakanlah meminta pendapat karyawan untuk kira-kiranya katakanlah apalagi yang memang katakan perlu dikembangkan atau diperbaiki dengan ini, ya silahkan. Itu katakanlah manajemen untuk artinya di situ meminta masukan dari karyawan dengan perubahan-perubahan ini. Nah itu ya, gitu kan. Selama katakan pasti karyawan akan memberikan yang namanya itu saran-saran juga katakanlah. Jadi jangan anggap bahwa karyawan ini tidak memiliki ide ya atau tidak memiliki katakanlah semacam pemikiran-pemikiran. Jangan. Anda harus katakanlah mencoba meminta juga katakan saran dari karyawan. Karena Anda katakan bekerja sebagai tim di situ. Tidak semuanya katakanlah bawahan-bawahan Anda kalau Anda sebagai CEO atau sebagai orang nomor satu itu di bawah itu katakanlah menyatakan mungkin juga ya punten, mungkin juga menyatakan ya saya setuju Pak, belum tentu katakan dalam hatinya gitu. Jadi Anda juga perlu meng-cross check benar enggak katakanlah bahwa dia tuh paham dan memang katakan setujunya tuh setuju kepaksa, karena kalau misalkan dia menyatakan tidak setuju nanti takut dicopot jabatannya atau gimana. Nah ini juga kita harus katakanlah terbuka dalam hal ini katakan ya, seperti itu. Jadi Anda pun juga tidak otoriter sebagai pimpinan, ya harus demokrasi. Di situ meminta katakan pendapat bahwa pendapat itu katakanlah akan dipertimbangkan katakanlah ya kan oleh Anda sebagai pimpinan katakan seperti itu ya. Nah ini tidak gampang ternyata menjadi seorang pimpinan itu. Berat yes katakanlah seperti itu ya. Itu. Tapi disitulah katakanlah pimpinan mampu katakan untuk menyelamatkan banyak orang dan menyelamatkan perusahaan seperti itu ya. Jadi tahap ini sangat penting untuk menentukan seberapa lama perubahan bertahan. Jika organisasi menginginkan perubahan yang permanen, artinya menginginkan sesuatu yang tetap, terapkan praktek-praktek yang mengukuhkan perubahan dalam pikiran dan perilaku organisasi. Artinya di sini menetapkan praktek-praktek yang mengukuhkan perubahan itu dikukuhkan dalam pikiran dan perilaku organisasi. Di sini maksudnya pikiran dan perilaku organisasi artinya dalam pikiran dan perilaku orang. Karena organisasi itu adalah benda mati katakanlah seperti itu ya. Organisasi itu baru hidup apabila ada ruhnya itu adalah orang yang menjalankannya. Artinya yang dirubah itu adalah pikiran dan perilaku orangnya yang menjalankan organisasi, yang menjalankan katakanlah fungsinya. Misalkan yang ada di SDM yang menjalankan adalah manajer dan staf-stafnya. Di keuangan juga sama, yang menjalankan manajer keuangan dan staf-stafnya. Itulah pikiran dan perilaku orang-orang yang ada duduk di fungsi itu, ya, di fungsi HR, di fungsi finance, di fungsi produksi, di fungsi marketing. Nah, itu ya. Jadi pikiran dan perilaku organisasi. Gimana sih? Kan organisasi itu katakanlah benda mati, katakanlah barang yang nggak bisa ini. Artinya di situ adalah orang-orang yang ada di fungsi organisasi itu ya. Artinya organisasi SDM yang dipimpin oleh katakan manajer SDM dan karyawan-karyawannya. Maksudnya seperti itu ya. Itu.
Jadi kalau Anda mempelajari katakan perilaku organisasi, katakan kok organisasi berperilaku, yang berperilaku itu adalah manusianya, katakan di situ. Yang berubah itu adalah manusianya, katakan organisasi itu hanyalah benda mati. Pada saat katakanlah orang katakanlah membawa proses ataupun prosedur diterapkan dalam organisasi, orang itu harus mengikuti aturan yang ada di organisasi itu. Siapa yang menciptakan aturan? Ya manusianya itu sendiri, ya. Itu jangan katakanlah ya artinya dia yang membuat aturan, dia yang melanggar gitu kan, jangan seperti itu gitu kan. Nah, itu maksudnya ya, pikiran dan perilaku organisasinya gitu. Oke? Nah, itu ya. Silakan ada yang mau bertanya? Silakan. Bapak beri kesempatan. Silakan. Silakan, ada yang bertanya? Halo? Silakan, ada yang mau bertanya? Halo? Belum ada, Bapak. Bisa dipahami apa yang Bapak sampaikan? Bisa, Pak. Insya Allah bisa, Bapak. Oke, ya, oke. Oke, kita masuk ke memperkenalkan teknologi sistem baru. Nah, berbicara katakanlah sistem teknologi baru, ya di sini. Bagaimana katakanlah kita melakukan suatu perubahan dengan memperkenalkan sistem teknologi baru ini, ya. Bentar. Kita tetap menggunakan model Lewins ya. Anda harus ingat model Lewins itu katakanlah sangat mudah dipahami dan sangat rasional gitu kan ya, seperti itu. Oke, kita lihat. Pada tahap unphrasing, manajemen ya di sini, manajemen ya di sini ataupun organisasi ya, di organisasi itu manajemen mengidentifikasi kebutuhan perubahan. Needs yang tadi Bapak itu. Apa sih yang dibutuhkan dalam perubahan ya? Dan mengkomunikasikan kepada karyawan. Artinya di sini jajaran karyawan ya, manajemen itu artinya dari mulai direktur, manajer, nah dan karyawan ya di situ. Mengkomunikasikan bersama-sama dan membantu memahaminya mengapa perubahan tersebut diperlukan. Nah, ini yang tadi ya katakanlah. Pada tahap change ya, manajemen atau organisasi memperkenalkan sistem baru dan melatih karyawan cara menggunakannya. Ya, memperkenalkan sistem baru. Sistem baru itu bisa berbicara tadi teknologi, ya, memperkenalkan teknologi, berbicara katakanlah yang namanya peralatan, ya, sistem baru itu prosedur, ya, metode baru ataupun prosedur, mesin-mesin baru, ataukah katakan teknologi informasi baru, ya, di situ. Itu dalam perubahan itu perlu dukung karyawan, ya, dukung dan melatih karyawan cara menggunakannya. Ya, nah ini katakanlah pada tahap change ini adalah berbicara proses. Ya, nah ini change itu adalah proses. Ya, ini. Oke. Nah, sini ya pada tahap proses. Sistem baru. Nah, sistem barunya katakanlah di sini kita coba untuk bahas sedikit. Apakah di situ new technology? New technology ya. Ataupun katakanlah metode baru, new method. New method ataupun katakanlah teknologi baru itu adalah mesin ya. Teknologi baru itu bisa katakanlah ya, teknologi baru itu adalah berkaitan dengan peralatan ya, katakanlah di situ permesinan gitu kan. Permesinan ya, kan seperti itu. Metode baru di sana ataupun katakanlah IT ya.
dan lain-lainnya katakanlah ya. Nah ini katakan, dan melatih karyawan ya, katakan seperti itu. Nah ini perlu dilakukan ya, perlu dilakukan untuk melakukan satu perubahan-perubahan ya. Itu. Oke, ya, nah ini. Oke, jadi di sini pada tahap change atau proses ya, manajemen di dalam suatu organisasi memperkenalkan sistem baru, baik itu katakannya teknologi baru atau permesinan baru, metode baru ataupun IT ya dan lain-lain. Nah, yang sekaligus juga melatih karyawan dan cara menggunakan daripada metode ataupun teknologi tersebut. Ya, itu dalam proses. Pada tahap reversing, manajemen dalam satu hal memperkuat penggunaan sistem. Artinya ini diperkuat ya, karena diharapkan yang namanya itu penguasaan ini bisa dilakukan katakanlah walaupun memang waktunya relatif katakanlah ya, relatif berapa lama gitu kan di sini. Sehingga setelah terkuasai adalah organisasi memperkuat penggunaan sistem baru, memantau aktivitasnya. Aktivitas itu adalah mengukur bagaimana karyawan menggunakan katakanlah metode ataupun teknologi-teknologi ini untuk katakanlah melihat ataupun mengukur efektivitasnya ya ataupun katakan produktivitasnya dengan penggunaan baru ini dan menyiapkan dukungan dan pelatihan karyawan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan yang berkelanjutan. Nah, seperti itu dia. Gitu. Jadi kita lihat kalau misalkan melihat kepada ini ada 3 proses strategi, ekosistem, and business model. Nah, ini bagaimana katakanlah di dalam yang namanya itu strategi, ekosistem, dan bisnis model. Di sini lihat digital bisnis, ya digital bisnis strategi katakanlah bisnis digitalnya kayak gimana, ekosistem and bisnis modelnya kayak gimana. Di sini, ini tantangan dalam transformasi digital sebagian besar terletak pada hal yang mendasar ini. Artinya di sini transformasi digital, bagaimana katakanlah perubahan-perubahan orang yang katakanlah yang tidak biasa menggunakan digital literasi ataupun katakanlah ya tidak menguasai, karena memang sekarang ini tuntutan digital literasi ini sangat penting ya katakan di dalam perusahaan, karena itu adalah sebagai tool di dalam katakanlah orang bekerja saat ini ya, katakan kecepatan, ketepatan katakanlah seperti itu. Kalau Anda katakan tidak menguasai, wah katakanlah Anda pun juga katakanlah akan ketinggalan ya. Nah, ini Anda harus katakanlah belajar ya, katakan terus katakanlah. Itu dalam hal katakan digitalisasi bisnis strategi, menggunakan katakan strategi bisnis digital. Orang semuanya katakanlah bisa WFH. Kerja katakan WFH, Anda harus pinter katakan memain digitalnya, katakan memainkan seperti itu, membuat sistem modelnya kayak gimana katakanlah. Nah, ini tuntutan ya, tuntutan di dalam dunia kerja seperti itu. Culture, engagement, and experience. Nah, ini di dalam katakan kelompok-kelompok katakanlah ini ya, satu kelompok di dalam unphrasing katakanlah di sini proses dan yang namanya itu phrasing. Ya, di sini kita lihat katakanlah bagaimana culture di sini, budayanya, bagaimana katakan keratan dan pengalaman-pengalaman yang ada di dalam perusahaan di sini. Ya, culture, staff, customer engagement plus experience. Nah, di sini bagaimana budaya, staff dan katakanlah kebersamaannya dengan customer, keratan dengan customer dan serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya di sini. Inilah masalah dasarnya. Jika hal tersebut salah, ya hal itu akan menimbulkan penolakan. Artinya di sini, apabila engagement dan budaya yang dibilang itu katakan kalang kabut, ya budayanya nggak bagus, budaya kedisiplinan, budaya katakanlah kepatuhan, budaya katakanlah di situ kedisiplinan terhadap aturan, itu sudah tidak ada, ya katakanlah, itu akan menjadi salah satu masalah, ya. Juga katakanlah akan mempengaruhi terhadap yang namanya itu customer engagement, artinya
akan sangat berpengaruh terhadap keeratan dengan customer. Karena kelihatannya customer kan kalau masuk ke perusahaan kita tuh, misalkan Anda sebagai pimpinan, betul-betul sangat sangat ya dijunjung lah katakanlah mengenai sopan santun, kata keramah tamahan dan lain-lainnya gitu kan, sehingga itu membuat customer itu nyaman gitu, masuk ke organisasi Anda tuh nyaman gitu kan ya, gitu. Tidak membuat katakanlah customer masuk tuh karyawan tuh kayaknya cuek-cuek aja gitu kan, seperti itu gitu. Nah ini tidak seperti itu ya. Jadi udah betul-betul katakanlah di situ semua karyawan itu menganggap kalau ada customer itu adalah betul-betul sangat sangat respect katakanlah. Karena apa? Karena customer itu mendatangkan uang untuk Anda sebagai karyawan. Katakan bagaimana kalau misalkan customer itu dicuekin gimana? Apalagi kalau misalkan customer itu adalah orang yang memang katakanlah sebagian besar dari revenue perusahaan itu didapat katakan dari customer itu gitu kan. Karena Anda sebagai karyawan katakan hanya melihat penampilannya, katakan orangnya sederhana sekali gitu, pasti customer recehan. Nah itu tidak bisa seperti itu ya. Jadi Anda harus menganggap bahwa customer is king ya. Jadi customer itu anggaplah sebagai salah satu raja yang perlu katakanlah dihargai. Sehingga dengan cara seperti itu, kalau misalkan melihat karyawannya saja katakanlah sudah sebagus itu ya, serespek itu terhadap dia pasti akan mempersepsikan, wah ini karyawannya udah bagus-bagus gini, penghargaan rasa respek terhadap saya, apalagi pimpinannya, pasti akan seperti itu. Ya, nah ini harus katakanlah penerapan mengenai budaya-budaya itu sangat penting. Ya, Anda jangan sampai katakanlah ya sebagai pimpinan harus katakanlah seperti itu. Ya, itu. Terus pada proses and structure-nya, lihat. Proses struktur tanpa hal tersebut, tanpa proses dan struktur tersebut, keputusan yang tidak efektif akan diambil. Artinya tanpa ada katakanlah di dalam proses atau prosedur itu tidak ada yang namanya itu yang namanya prosedur ya, tidak ada yang namanya itu ya khususnya prosedur ya, katakan atau model prosedurnya dan gimana tidak ada, pasti akan kacau. Jadi apapun juga akan diambil katakanlah, sehingga itu akan terjadi katakanlah kesimpang siuran ya, karena tidak ada aturan yang terstandarisasi ya. Jadi aturan terstandarisasi itu adalah harus dibuat oleh perusahaan ya. Ini penting ya, karena kalau tidak ada prosedur atau aturan yang baku ataupun SOP, standar operation procedure, pasti akan kacau ya. Orang akan mengambil katakanlah keputusannya sendiri-sendiri, itu bahaya ya. Nah ini yang perlu dipahami ya di situ. Makanya kan di satu perusahaan itu kenapa ada resepsionis katakanlah ya, katakan seperti itu untuk memudahkan daripada customer pada saat mengunjungi atau memasuki yang namanya itu perusahaan. Orang yang pertama kali ketemu dengan customer itu bukan bos kita ya. Anda harus paham. Orang yang pertama kali katakan ketemu dengan katakanlah customer, baik itu customer dari mulai customer rendahan sampai customer tingkat tinggi, itu adalah siapa? Anda tahu yang pertama kali ketemu dengan customer siapa? Halo, ada yang bisa jawab nggak? Yang pertama kali katakanlah ketemu dengan customer sebelum katakan ketemu dengan pimpinan tertinggi itu siapa? Halo? Resepsionis bukan, Pak? Ya, bisa katakan resepsionis atau security. Security-nya, Bapak. Iya, yang pertama kali itu udah security dulu. Security lah ya yang pertama kali katakanlah akan ketemu dengan yang namanya tamu. Jadi security itu harus katakanlah Anda sebagai pimpinan itu memberikan yang namanya itu bagaimana katakanlah customer service yang baik. Dia katakanlah harus di-upgrade. Katakan sikap, perilaku, cara bicara, dan lain-lainnya itu harus katakanlah. Karena orang-orang itulah yang pertama kali katakanlah ketemu dengan customer.
Kalau orang itu katakanlah baik dalam sikap, perilaku, dan katakan sopan dan santun, katakan dalam bicara, dan betul-betul katakan membuat customer itu katakanlah puas, dia itu akan mempersepsikan pimpinannya lebih bagus lagi gitu kan, seperti itu. Kenapa? Dia tahu bahwa katakanlah anak buahnya begitu bagus, katakan gini, pimpinannya pasti katakanlah mengajarkan kepada semua karyawan-karyawannya itu katakanlah yang namanya itu sopan santun, katakan sikap dan perilaku, itulah yang disebut dengan budaya organisasi, budaya perusahaan. Ya, itu adalah salah satu keunggulan dalam bersaing. Bukan dalam keunggulan dalam bersaing itu dalam hal katakan kualitas produk, harga produk, katakan dulu, bukan itu aja. Itu pun budaya organisasi itu adalah keunggulan dalam bersaing dalam suatu organisasi. Jangan salah. Ya. Nah, ini Anda harus pahami, katakan ya. Anda di dalam manajemen katakanlah seperti itu. Ya. Baik, masuk teknologi and data. Ya. Dalam iklim bisnis saat ini, teknologi merupakan inti dari bisnis, bukan sesuatu yang harus di-outsourcing. Jadi artinya kalau katakanlah teknologi di-outsourcingkan, artinya di situ pengalaman karyawan tidak akan ada. Karena semuanya itu di-outsourcingkan. Artinya di situ Anda membeli dan katakanlah dikerjakan oleh orang lain, namanya outsourcing itu. Dipercayakan kepada orang lain. Itu bahaya dan kita tidak akan pernah yang namanya itu memiliki pengalaman. Ya. Kecuali skalanya skala dunia. Ya, kalau perusahaan enggak lah. Skala dunia kok boleh? Iya. Kalau skala dunia tuh teknologi itu di-outsourcingkan. Contoh katakanlah pertandingan sepak bola yang kemarin. Ya, sepak bola dunia. Itu teknologinya di-outsourcingkan. Penyelenggaranya katakanlah di negara A. Di-outsourcingkannya katakanlah di negara katakan B. Bisa seperti itu. Ataupun di negara A tersendiri seperti ke IBM. IBM itu kan dia mengelola yang namanya itu software seluruh dunia katakanlah. Dia bagaimana katakanlah tontonan itu, permainan sepak bola itu bisa ditonton oleh seluruh dunia. Seperti itu. Ya. Dan itu adalah core bisnisnya. Jangan salah loh, itu bisnis loh. Menangani bisnis persepak bolaan dunia. Seperti itu. Di situ muncul katakanlah teknologi-teknologi yang digunakan untuk bagaimana katakanlah seluruh dunia ini bisa katakanlah memantau produk ataupun pertandingan sepak bola itu. Nah itu menggunakan teknologi. Ya, bukan teknologi yang dimiliki penyelenggara, itu adalah di-outsourcingkan kepada IBM, ya. Nah, itu katakanlah dia menjual yang namanya itu teknologi informasi, softwarenya dia jual. Katakanlah agar itu bisa mendunia seperti itu, ya. Nah, itu permainan-permainan bisnis tingkat internasional itu, tingkat dunia, ya. Suatu negara melakukan seperti itu, ya. Nah, itu katakanlah hebatnya katakanlah teknologi kalau itu tingkat internasional, tapi kalau tingkat perusahaan mah jangan di-outsourcingkan, nanti tidak ada pengalaman, ya. Jadi itu udah kerjasama kayak permainan sepak bola kemarin itu untuk teknologi penayangannya itu di kerjasama dengan katakanlah IBM, ya IBM lah katakanlah yang menciptakan softwarenya agar katakanlah ini bisa menyebar ke seluruh dunia, katakan seperti itu, ya. Nah itu. Jadi hal seperti itu adalah proses, katakanlah, ya. Itu bisnis, yes, bisnis. Di situ ada sponsor dan lain-lainnya semuanya itu yang mempromosikan baju, yang mempromosikan sepatu, baik katakan Reebok, Adidas dan lain-lainnya semuanya ada di situ. Bisnis dunia. Seperti itu, ya. Technology and data. Ya, oke. Ini value, proposition, and chain. Nah, ini berkaitan dengan yang namanya itu memiliki value. Proposition yang tadi itu di dalam bisnis modal itu adalah mengenai keunggulan produk. And chain. Segala sesuatunya saling terkait. Change. Chain itu seperti supply chain management. Saling keterkaitan.
supply chain. Ya, saling keterkaitannya. Ketika penawaran Anda berubah, seluruh rantai produksi pun ikut berubah. Ketika katakanlah kenaikan dalam satu harga barang, katakan yang namanya Anda katakan sebagai manajer ataupun sebagai pemilik daripada produksi, terjadi kenaikan bahan baku, otomatis katakanlah Anda akan melakukan kenaikan terhadap harga jual daripada suatu produk. Kenapa harga bakunya naik lagi? Saya tidak bisa katakan menetapkan harga tetap segitu. Ya. Jadi seluruh rantai produksi pun ikut berubah. Karena produksi itu boleh dikatakan bukan hanya bahan baku aja, ya. Dan kenaikan-kenaikan lain yang pengguna pendukung daripada produksi itu juga katakan naik, ya otomatis ikut berubah semuanya. Nah itu, ya. Nah itu perkenalan daripada satu sistem baru dalam satu teknologi, katakan akan seperti itu, ya. Boleh, silakan ada pertanyaan kalau mau bertanya, ya. Oke. Nah ini reduction work process. Kita melihat katakanlah bagaimana kan proses untuk mereduction orang katakanlah pekerjaan. Nah, kita lihat katakan contoh. Sebuah organisasi memutuskan untuk merancang ulang proses kerjanya guna meningkatkan hasil pelayanan. Nah ini artinya kalau misalkan kita lihat katakanlah pada tahapan unpricing ini kan seolah-olah bangunan ataupun batu lah. Batu ini akan saya bentuk katakanlah menjadi sebuah katakanlah bentuk karya yang katakanlah memiliki makna katakanlah. Nah itu kan perlu kan diproses katakanlah ya, perlu kesadaran, katakan perlu motivasi dari keseluruhan untuk katakanlah mendukung perubahan-perubahan itu. Ya, itu redesigning work process katakan seperti itu ya di sini. Jadi pada tahap unpricing organisasi mengidentifikasi kebutuhan sama ya, perubahan mengkomunikasikan perubahan kepada staf dan membantu staf memahami mengapa perubahan diperlukan. Ya, itu katakan seperti itu, mendesain ulang. Ya, ini gambar lah. Ini katakanlah sebagai batu aja betul-betul batu. Anda ingin membuat batu itu menjadi suatu monumental, misalkan di situ apakah menjadi semacam batu untuk katakan peringatan, tapi berbentuk katakanlah berbentuk globe, berbentuk apa katakanlah ya seperti itu. Ini bisa aja. Nah itu kan membutuhkan katakan dari mulai katakan sesuatu yang unpricing stage. Ya, di situ menjadi katakan prosesnya oleh orang-orang katakanlah memotivasi untuk merubah, yaitu perlu katakanlah proses untuk mengubah ini dibutuhkan ahli kan, ahli desainnya, ahli tukang pahatnya dan lain-lainnya katakan semuanya itu berkontribusi katakanlah untuk melakukan perubahan ya katakan seperti itu ya, arsitek lah ya gitu, semacam arsiteknya lah. Seperti itu ya. Itu. Oke. Nah, di sini redesign work process ini adalah sebuah organisasi memutuskan untuk merancang ulang proses kerjanya guna meningkatkan skala. Di sini pada saat changing. Tadi pada saat katakan unpraised. Nah, ya. Organisasi reducing process dan melatih staf mengenal prosedur baru. Nah, di sini kita lihat X katakanlah encourage katakanlah. Bertindak dan berkreasi katakanlah, inovasi katakanlah di situ ya, melakukan katakanlah di sini. Act and create untuk menanamkan perubahan dengan memanfaatkan pengaruh internal. Memanfaatkan pengaruh internal itu siapa yang memanfaatkan pengaruh internal? Biasanya dari pimpinan. Ya, di sini. Menekankan peran pimpinan masa depan serta terus berkolaborasi dengan tim Anda. Di sini adalah act and create, bertindak terus katakan untuk melakukan perubahan. Understand, mulailah dengan memahami hal-hal yang penting terkait produktivitas. Ya, dipahami berkaitan dengan produktivitas. Aliran pengetahuan dan pengalaman karyawan dengan mengadakan dialog secara luas bersama karyawan. Artinya
di sini pada saat katakanlah change ini perlu katakanlah yang namanya dialog dengan karyawan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana katakanlah produktivitas ini perlu ditingkatkan, ya katakanlah. Artinya berkaitan dengan peningkatan produktivitas harus melakukan perubahan. Nah, ini kumpul dengan dialog dengan karyawan yang tadi itu ya. Nah, di sini masuk ke reimage, ya, reimagine di sini. Berangkat dari landasan pemahaman, di sini pemahaman yang mendalam, ya. Setelah paham di sini, ciptakan kembali pendekatan khas Anda, yaitu dengan sesuaikan pendekatan tersebut dengan hal-hal yang benar. Penting bagi manajemen dan karyawan Anda, pelanggan dan masyarakat. Artinya reimagine itu adalah mencoba mengembangkan ataupun coba pemahaman-pemahaman ulang dengan reimagine, menggambarkan ulang, ya katakan. Terus katakanlah di sini model and test. Tetapkan pendekatan baru dan uji terhadap faktor-faktor risiko. Apakah katakanlah model-model yang baru yang diterapkan dalam perubahan ini katakanlah perlu diuji. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau misalkan ada masalah ini? Kalau masalah ini, apakah bisa? Enggak, katakanlah menyelesaikan ini. Nah, itu harus perlu diuji. Jadi, sesuatu itu perlu diuji. Kalau misalkan suatu produk, ya, ini misalkan produk, orang berbicara, ini tahan panas, ini tahan dingin, ini tahan katakan pada tekanan katakan sekian ini. Nah, ini pengujian maksudnya, ya. Seperti halnya katakanlah orang mempromosikan suatu produk bahwa ini adalah tahan katakanlah misalkan mobil atau kendaraan, ya. Kendaraan ini katakanlah teruji. Artinya di sini dia mampu katakanlah melewati apa gitu kan satu tebing yang inilah ya katakan suka off-road kayak gitu kan. Nah, ini diuji seperti itu katakanlah, ya. Teruji dalam hal efektivitas, efisiensinya katakan dan lain-lainnya itu katakan perlu diuji. Sehingga katakanlah model ini ataupun katakanlah konsep ini bisa diterima, ya. Jadi di sini terapkan pendekatan baru dan uji terhadap faktor-faktor risiko utama untuk memastikan pendekatan tersebut berorientasi masa depan, berpusat pada manusia, adil, setara, dan memperhitungkan transisi teknologi di masa depan. Nah, itu kalau katakanlah berkaitan dengan produk, ya kan seperti itu. Jadi harus segala sesuatunya itu diuji, ya. Jadi orang itu sebelum dikenalkan itu yang disebut katakanlah introduction, ya, atau disebut dengan katakanlah riset and pengembangan, gitu kan? Kan di dalam riset pengembangan itu juga katakan dalam suatu produk itu perlu dilakukan pengujian sebelum dipasarkan atau dikenalkan ke pasar. Seperti pengenalan itu identik dengan pengujian untuk memancing kira-kira masyarakat ini tertarik nggak dengan produk ini, gitu kan, seperti itu. Nah itu ya, gitu. Jadi seperti itu ya change-nya. Oke. Nah ini the last one. Oke. Revision for work sama ya. Sebuah organisasi memutuskan untuk melaksanakan ulang ini. Misalkan pada referencing, organisasi memperkuat penerapan new process. Penerapan new process. Memantau aktivitas daripada new process ini dan menyiapkan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan yang berkelanjutan. Oke, pelatihan terhadap karyawan. Contoh, di sini bentuknya kan pressing-nya adalah segi 4. Ya, merubah. Ini akan terjadi perubahan. Perubahannya bisa lihat signifikan yang kotaknya jadi 2, di sini kan semuanya kotak. Katakan perubahan ingin dibentuk menjadi katakan seperti ini. Ini adalah memerlukan satu proses. Ya. Proses untuk menjadi sini, katakan. Ini dalam proses ini berbagai cara katakanlah untuk melakukan pemotongan inilah menjadi katakanlah berapa ya bentuk lah katakanlah ya gitu kan. Ini nggak gampang lah ya katakan. Proses ini memerlukan katakanlah effort yang cukup tinggi. Ya. Disinilah katakan effort yang cukup tinggi terhadap katakan unfreezing ini. Status quo. Status quo itu akan dirubah. Perubahan ini memerlukan katakanlah effort yang sangat tinggi, memerlukan resources yang sangat tinggi. Ya, di sini. Terus juga nanti akan terbentuk. Nah, terbentuk ini harus dikontrol. Seberapa katakanlah kuat katakanlah yang namanya itu pembentukan new proses ini katakanlah apakah katakanlah bisa berdiri terus
tahan terhadap perubahan, atau katakan ini akan dirubah lagi. Kalau dirubah lagi, ini menjadi unfreezes di sini. Kenapa? Ini kenapa katakan berubah? Karena yang merubah ini adalah teknologi. Teknologi informasi berubah, 5.0, nanti masuk lagi ke 6.0, masuk ke 7.0, ini pasti akan menjadi, bukan refreeze, tapi di sini akan menjadi unfreezes. Akan berubah terus, katakan seperti itu. Ya. Nah, itulah katakan redesign work process ataupun change management, dan yang namanya itu organization development akan terjadi terus dan terus katakan berubah, katakanlah ya, sampai katakanlah perusahaan itu betul-betul mampu katakan beradaptasi dan permanen. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Halo, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bapak. Bisa dipahami apa yang Bapak sampaikan dari awal itu? Insya Insya Allah. Allah bisa, Bapak. Nah, bisa ya? Oke. Baik, kayaknya untuk perkenalan di sore ini yang mungkin yang kedua, tadi yang pertama katakan kompensasi, yang kedua katakan yang namanya change management. Ya, change management ini bisa katakanlah dilakukan untuk diri sendiri, katakanlah ya. Anda renungkan, ini sebagai renungan untuk bagi Anda, untuk bisa katakanlah Anda melakukan perubahan diri Anda untuk mencapai suatu cita-cita Anda. Apa proses yang harus Anda lakukan? Ya, seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, mangga. Yuk, mangga. Ya, izin live ya.